A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai perolehan suara real count dari pasangan Anies Baswedan beserta Ganjar, yang dimana di beberapa provinsi mereka kalah telak, bahkan dari 100% mereka tidak sampai 10%. Saya jadi teringat dengan ejekan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, di mana Ganjar Pranowo memberikan jumlah 5 dari 10, sedangkan Anies Baswedan hanya memberikan 11 dari 100. Jadi lebih rendah lagi begitu ya kalau dari Ganjar Pranowo. Dan akhirnya apa? Di dua provinsi ini mereka kalah telak. Ya, mereka berdua maksudnya. Baik, coba kita langsung kepada website resminya KPU, yang dimana menunjukkan mereka ini kalah telak. Bukan cuma kalah telak, dipermalukan. Oke, coba kita langsung lihat di websitenya. Coba kita lihat langsung di Bali. Wah. Di Bali, perolehan suara Pak Anies Baswedan hanya 3,16%. Cuma 3%. Jadi tidak ada yang pilih Anies kalau begitu di sini ya. Sedangkan untuk Ganjar Pranowo memperoleh 45%. Kalah telak juga, yang dimana Pak Prabowo mendapatkan perolehan suara lebih dari 50%. Padahal di sini kandang banteng katanya. Bali adalah kandang banteng, yang dimana di situ seharusnya perolehan suara siapa namanya? Ganjar Pranowo sebagai paslon yang diangkat dari kubu banteng harusnya di sini memiliki poin yang sangat besar. Tetapi apa? Malah hanya mendapatkan tidak sampai separuh. Ya, bagi dua. Ya wajar lah ya, sesuai dengan pernyataan dari Pak Anies Baswedan. Kalau dia memberikan rating 11 dari 100, dan di sini bukan cuma 11, gak nyampe 5%. Gak nyampe 5%. Sesuai ini ya. Sedangkan Ganjar kemarin memberikan persenan 5 dari 10. Ya sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di debat itu. Kalau di Papua, sama, di Papua juga dipermalukan. Mereka berdua dipermalukan, teman-teman. Yang paling parah juga ada di NTT. Kita lihat. Pak Anies cuma mendapatkan 6%. 2 kali lipat dari sebelumnya. Dari Bali. Dari Bali Pak Anies mendapatkan 2 kali lipat daripada 3% tadi. Sedangkan Pak Ganjar sama, nurun malah hanya 33%. Pak Prabowo di sini menang telak ya. Saya salut dengan Prabowo, dengan kampanyenya, dengan kampanye Pak Prabowo di dalam menyampaikan visi misi. Meskipun ada yang tidak sepakat saya dengan Gibran, yaitu mengenai program unggulan, yang katanya unggulan makan gratis setiap hari. Meskipun saya tidak sepakat dengan itu. Allah, karena apa? 1 triliun loh setiap hari. Kalau 5 tahun, karena setahun saja hampir 400 triliun itu. Kalau terlaksana ya. Jadi selama setahun hampir 400 triliun. 400 kali 5. Berapa itu? 8, 16, 2000 triliun. Sedangkan hutang negara saja 7 ribuan katanya. Kalau buat bayar hutang negara kan enak gitu. Hitung-hitung lah, ngilangin bunga-bunganya itu. Kenapa bunga tiap tahun naik? Di antara 1000 berapa itu? Harusnya berpikiran ke sana. Memang untuk kampanye kan mereka ini jor-joran. Apalagi Pak Imin kemarin. Pak Imin malah 5 miliar per desa. Ada berapa desa di Indonesia? Ya? Ada berapa desa di Indonesia? Kalau kita melihat dari data box ya, di sini data box berapa jumlah desa atau kelurahan di Indonesia. Ini desa ya, teman-teman. Di Jawa Tengah paling banyak. Jawa Tengah paling banyak sekitar 8.562 desa. Ya, di Jawa Timur ada 8.500. Di Aceh yang paling sedikit ada di Lampung ya. Di Lampung hanya 2.640. Untuk menyumbang ke satu desa saja, misalkan di Lampung, ini jumlahnya 2.640. Coba kita kalikan di sini kalkulator ya. Kita hitung. 2.640. 2.640 dikali 5 miliar. 5 dah berapa? 13.000. 13.200 miliar. Ini hanya untuk Lampung dalam setahun. Bagaimana dengan seluruh ini? Semuanya pada ngaco, tapi lebih ngaco ini daripada Gibran atau daripada makan siang gratis itu, teman-teman. 13.000. Allah. Keren. Top memang. Ini masih satu ini. Masa 5 miliar per kampung, per desa. Bagaimana dengan membuat orang Indonesia, semua orang Indonesia ini sehat? Belum lagi di Indonesia sehat. Gak ada yang miskin.
Semua orang di Indonesia gak ada yang miskin. Jadi gak ada pemulung lagi di Indonesia nanti. Gak ada pemulung, gak ada pengemis, gak ada pengamen, gak ada pengangguran. Pokoknya semua kaya di Indonesia. Setelah ditanya sama Deddy Corbuzier, malah ngakak dia jawabnya. Kan ini cuma kampanye. Allahu Akbar. Ya kalau saya pribadi melihat hal ini adalah kengacauan yang nyata, penghiburan yang nyata, halu. Kenapa dari kemarin saya menyatakan kelompok Anies Baswedan ini halu? Selain mereka ini dilihat dari siapa yang mengusung, bukan partainya. Saya bukan melihat dari segi partai. Orang-orang seperti orang yang mengatakan dirinya ulama, ijtima ulama, telah memilih Anies Baswedan ini halu. Bahkan di komentar video saya, bukan ijtima ulama, tetapi ijtima Ba'alawi. Ijtima Ba'alawi. Kalau ulama-ulama dari NU, ulama-ulama dari Muhammadiyah, gak ada yang sampai mengatakan ijtima ulama. Hanya mereka, hanya Ba'alawi ini yang mengatakan diri mereka ulama wali. Karena apa? Mereka ini merasa paling wali pokoknya. Paling wali, paling dekat dengan Allah, paling ma'rifat, paling sufi. Pokoknya mereka paling-paling. Sampai-sampai kakinya dicium, sampai nyungsep santrinya itu. Bukan cuma kakinya, bekas kakinya dicium-cium, teman-teman. Bekas kakinya, dia jalan, dicium kakinya. Ya, tempat dudukan mereka. Ya, tempat bekas pantatnya dicium. Gak sekalian dijilat. Ya, dijilat, dicelupin, makan. Agar apa? Agar berkah. Tapi kemarin Toha bin Yahya itu yang menzinahi istri orang itu, kenapa dicerai? Itu kan lebih mulia daripada bekas kaki. Anggaplah mulia begitu. Ya, jarang-jarang gitu. Bekas kaki saja dicium, kenapa bekas disetubuhi malah dicerai? Ya, kenapa? Ada apa? Jadi sekaligus saya di sini ini membahas masalah politik, masalah pilpres, sekalian dengan haluisme dari kubu Anies. Mereka yang paling parah. Karena apa? Mukibin Anies Baswedan ini, mukibinnya Habib Ba'alawi. Silahkan kalian komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian? Kenapa Anies Baswedan beserta Ganjar ini bisa kalah telak? Aneh. Ada kecurangan, indikasi kecurangan, dugaan. Ya udah, urus saja sana.